7 preman terkenal paling ditakuti di Indonesia, ada Robin Hood Indonesia, broker politik, bahkan ada yang bertaubat menjadi penceramah dan membangun masjid. Kata preman yang berasal dari bahasa Belanda, Friedsman yang artinya orang bebas. Aksi preman di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan. Akibat lilitan ekonomi, sekelompok orang melakukan aksi pemerasan. Hingga akhirnya kata preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan. Ternyata ada banyak preman di Indonesia. Berikut beberapa preman terkenal dan ditakuti di Indonesia. Dari deretan preman paling ganas ini ada si Robin Hood Indonesia. Sahara Oloan Panggabean, atau sering disebut Olo Panggabean, preman ini berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Olo merupakan preman Indonesia yang menjalankan bisnis debt collector dan perjudian. Tidak sembarangan orang bisa bertemu dengannya karena untuk bertemu Olo kamu harus melewati penjagaan yang ketat. Meski begitu, sepak terjangnya sangat terkenal dari mulut ke mulut dan karismanya bahkan melebihi para pejabat setempat. Olo menghembuskan nafas terakhirnya pada April 2009. Menurut Wikipedia, Olo Panggabean diperhitungkan setelah keluar dari organisasi Pemuda Pancasila, saat itu di bawah naungan Effendi Nasution alias Pendikeling, salah seorang tokoh eksponen 66. Tanggal 28 Agustus 1969, Olo Panggabean bersama sahabat dekatnya, Syamsul Samah mendirikan IPK. Masa mudanya itu, dia dikenal sebagai preman besar. Wilayah kekuasaannya di kawasan bisnis di Petisah. Dia juga sering dipergunakan oleh pihak tertentu sebagai debt collector. Sementara organisasi yang didirikan terus berkembang. Sebagai bagian dari lanjutan Sentral Organisasi Buruh Pancasila, SOB Pancasila. Di bawah naungan dari Koordinasi Ikatan-Ikatan Pancasila KODI, dan pendukung penegak amanat rakyat Indonesia GAKARI. Olo Panggabean sering disebut sebagai seorang raja perjudian yang berpengaruh di kawasan tersebut, meskipun tuduhan terhadapnya belum dapat dibuktikan pihak berwajib. Dan saat ini, IPK dipimpin oleh keponakannya Budi Panggabean. Olo Panggabean pernah dituding sebagai pengelola sebuah perjudian besar di Medan. Semasa Brigjen Pol Sutiono menjabat sebagai Kapolda Sumut tahun 1999, IPK pernah diminta untuk menghentikan praktik kegiatan judi. Tudingan itu membuat Moses Tambunan marah besar. Sebagai anak buah Olo Panggabean, Moses menantang Sutiono untuk dapat membuktikan ucapannya tersebut. Persoalan ini diduga sebagai penyulut insiden di kawasan Petisah. Anggota Brigade Mobile Brimob terluka akibat penganiayaan sekelompok orang. Merasa tidak senang, korban yang terluka itu melaporkan kepada rekan-rekannya. Insiden ini menjadi penyebab persoalan, sekelompok oknum itu memberondong Gedung Putih dengan senjata api. John Refrakei alias John Kei. John Refrakei alias John Kei merupakan preman asal Maluku Utara menjalankan bisnis sebagai debt collector rentenir di Jakarta. Ia menyewakan uang kepada banyak orang lalu meminta bunga yang tinggi sebesar 10-80%. Jika bunga tak dibayar, John tidak segan melakukan tindak kekerasan dan merampas harta benda apapun yang ada di rumah. Menurut Wikipedia, Godfather Jakarta atau John Kei tumbuh menjadi jaringan penagih utang besar dan bersaing dengan penagih utang sesama gangster Ambon Basri Sangaji dari Maluku Utara. Pada puncak persaingan mereka, dua geng tersebut bentrok ketika klan Basri bertugas sebagai petugas keamanan di sebuah disko di Jakarta Barat. Hercules atau Rosario Marshall adalah preman yang ditakuti di daerah Tanah Abang, Jakarta. Walaupun perawakannya tidak besar, Hercules lolos dari maut berkali-kali. Tangan kanannya putus dan diganti dengan tangan palsu, bola matanya pun sudah diganti dengan bola mata palsu setelah terkena timah panas dari lawannya. Bahkan Hercules pernah mengalami pembacokan sebanyak 16 kali hingga harus masuk ICU. Johnny Indo. Nama Johnny Indo mulai meroket ketika ia dengan kelompoknya melakukan aksi perampokan di bank di siang hari.
Dalam aksi Joni dan komplotannya pantang melukai korban, namun akhirnya dia tertangkap polisi karena kecerobohannya yang menjual barang-barang dirampok sembarangan tempat. Johny Indo dipenjara, akan tetapi hal itu tidak membuat Johny berhenti. Setelah dipenjara 2 kali akhirnya Johny memilih taubat dan belajar agama. Anton Medan. Anton Medan lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada 1957. Ia keturunan dari Tionghoa dengan nama Tan Hock Liang. Ia adalah seorang perampok yang ganas dan seorang bandar judi. Meski perjalanan hidup Anton Medan begitu kelam, dia memutuskan untuk bertaubat dan menjadi pendakwah. Dia memeluk Islam pada 1992, serta membangun masjid bernama Tan Hock. Diki Ambon. Nama Diki Ambon mencuat sejak melakukan pengeroyokan terhadap seorang prajurit TNI di Hugos Cafe. Banyak catatan kriminal melekat atas aksi kejinya, yakni perampokan, pencurian, pembunuhan dan tindakan kriminal lainnya. Ketika ia dalam penjara, Diki Ambon diserbu oleh sekelompok orang dengan senjata laras panjang hingga ia tewas. Kusni Kasdut. Dia merupakan perampok yang lihai karena mampu meloloskan diri dari penjara. Kasus terbesar yang pernah menyeret namanya sebab perampokan 11 permata di Museum Nasional Indonesia, Museum Gajah, pada 31 Mei 1961. Kusni berhasil tertangkap dan dijatuhi vonis hukuman mati di Pengadilan Semarang pada 1969. Kusni Kasdut dijuluki sebagai Robin Hood Indonesia, karena hasil rampokannya ia bagi-bagikan ke kaum miskin.